Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri Jet Kulat. Oke, sebelumnya terima kasih untuk para subscriber dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Oke, balik lagi ya, kita bertemu di video-video terbaru dan terunik di dunia ini. Oke cuy. Jadi di sini di depan kita sekarang ini ada yang namanya throttle body ya. Throttle body ini milik apa? Throttle body ini adalah milik GSX R 150 ya, atau GSX R 150. Ini milik gue ya. Yang di sini sudah gue bersihkan. Ya, ini udah gue bersihin semuanya. Ya intinya servis lah ya, servis ya semua. Masalah bersihin itu adalah tergantung kualitas dari diri kita sendiri. Mau sebersih apa, mau gimana caranya itu bebas. Mau pakai cairan pelarutnya biar lebih mudah, atau hanya bensin aja itu bebas. Atau pakai sabun colek juga bisa ya cuy ya. Yang penting adalah membersihkan niatnya ya, tapi tanpa merusak. Oke, di sini gue pengen bahas. Sebenarnya ada banyak tuh ya yang tanya-tanya, sampai sempet gue dibully ya soal setting ISC di GSX gitu ya. Ya mungkin mereka memang mencari pemahaman tentang apa yang terjadi pada motornya setelah diservis kok error gitu loh. Sama kayak apa yang gue alami di sini ya. Pada waktu itu motor gue pun error, RPM naik ke 5000 dan ya banyak sekali kekacauan di sana ya. Oke, ini perlu diperjelas dulu ya. Yang pertama, BTW ini gue ngerekam jam 3:30 subuh ya, karena gue nggak bisa tidur juga, sempat kepikiran juga, dan kondisi anak gue juga lagi kurang sehat. Akhirnya gue jadi agak sulit istirahat ya, gue standby terus. Oke, jadi mohon doanya lah ya untuk kesembuhan. Jadi gue ada waktu juga untuk upload video. Kayak kemarin Mio M3 juga yang janjinya itu gue bakal upload, tapi ternyata aduh ya terkendala hal-hal lain ya di luaran. Oke, perlu diluruskan dulu sebelumnya ya, untuk servis TBGSX ini ya, gue pribadi nih, itu gue belum mempunyai ilmu ya, ilmu dasar-dasarnya ya, apalagi injeksi ya. Injeksi itu gue bodoh banget ya. Injeksi itu gue masih harus banyak belajar soal injeksi ya. Kan sebelumnya juga di video itu ditulis gue hanya fun aja gitu loh. Fun itu paham gak sih kalian? Hanya senang gitu ya, senang dengan otak sendiri ya. Gue senang pusing dengan kerumitan gitu yang ada di otomotif, itu gue sangat senang ya. Tapi kenapa gue nggak berbagi secara detail gitu? Gini loh logikanya, kalau semisal gue kasih arahan itu sesat, ya semua akan nyemplung sesat gitu ya kan. Nah maka dari itu gue nggak mendetailkan, gue nggak bisa mendetailkan banget. Karena apa? Takutnya menjadi sesuatu yang ngambang gitu loh ya, nggak jelas arahnya, nggak jelas pembuktiannya ya. Oke, tapi di sisi lain itu gue sangat mencoba mengakalinya dengan secara ekstrim gitu ya. Yang kalau kita bicara bahasa data ya, ini tuh semua permainan data. Semua yang gue lakuin adalah kebodohan. Jadi gue gak mau kalian itu ikut gitu loh ya. Tapi gue cuma mau kasih tontonan. Kalau kita memahami suatu kinerja dari barang tersebut, ya insya Allah kita ketemu jalannya gitu loh
ya, walaupun berpusing-pusing dulu sementara, tapi itu akan jadi apa? Imbalannya ilmu baru yang kita temui gitu ya. Oke, jadi langsung aja ya. Kalian pahami dulu tuh ya video sebelumnya yang awal tuh ya. Yang awal gue servis gesek berebet, memang itu berebet kan kendalanya. Jadi kok jadi gini gitu kan. Ya gue tulis di awal itu fun, senang-senang ya. Oke, jadi pada dasarnya kayak gini. Pada dasarnya kita ngobrol aja nih. Ini mungkin akan jadi waktu panjang untuk memahami ya. Jadi gini, singkatnya gini. Kalau buat dipahami, TB awal yang sebelum kita servis itu kan kotor, bro. Kotor ya. Dia kotor. Nah, sedangkan anggaplah ini ecu. Ini ecu didukung perangkat-perangkat ini ya, sensor-sensor ini. Ya. Max, ISC, ya. Ini di sini ada TPS ya, pembaca sensor suhu udara ya, sama vakum nih ya. Ya itu masih berat nih gue pelajari nih, masih berat di otak gue ini, masih mumet banget ya pelajari ini. Kalau yang satunya TPS itu ada, ya udah gue udah paham lah. Itu TPS itu adalah intinya itu diri kita sendiri, itu kerja TPS ya. Tapi kita dalam bahasa TPS ini bekerja 100% normal gitu. Nah, TPS itu adalah manusia. Tapi ini dalam artian normal si TPS-nya. Yang keduanya ini sensor ini gue masih mumet ya, karena memang elektronika dicampur dengan apa ya, dinamika mesin. Wah, mumet bener, gue pahamin itu mumet. Nah, jadi kita balik lagi nih. Ketika ini kotor ya, ini anggap ecu nih. Ecu itu sudah menyimpan data lama. Data lama ini ya. Ketika kita servis, semua diservis ya. Yang tadinya ini kotor, diservis. Bersih dong, ini bersih dong. Ada nggak sih kalian pikirkan? Pasti rongga-rongga di dalam sini tuh akan berubah. Ya, di dalam throttle body yang tadinya mepak tuh sama kotoran ya, lalu jadi terlonggarkan gitu ya. Apalagi di sini permainan udara nih. Ya, ini permainan udara semuanya ya. Gitu, bro. Ya, jadi ketika ini kotor, otomatis datanya itu sudah sinkron. Kerenggangannya sekian, ya, celahnya sekian. Ya. Itu udah sinkron. Apalagi dengan motor misalkan 1 tahun 2 tahun, ya udah itu data sama ECU di keep di memori intinya ya. Saat ECU belajar ya, belajar keseharian berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah ketika itu sudah dianggap fase normal, di save lah sama si ECU. Udah mati nih data nih mati ya, dalam artian bukan mati hilang, mati dikunci ya. Nah, lalu ketika kita servis, berubah dong data ya. Logikanya ini data luar nih berubah ya. ECU yang nggak berubah. Ini data apa ya? Sebutannya itu data memori, ingatan ya. Kayak barat nih, lu inget mantan nih. Ini tetap ada. Beda halnya dengan data pabriknya. Ya, data pabriknya akan di input, di flash ya. Sekian gitu. TPS harus berapa gitu ya. Sensor udara sekian, ini sekian. Nah, itu udah untuk membaca siklus mesin itu bisa gue hidupin dengan data yang gue kasih. Itu data pabrikan ya. Ya, itu data pabrikan. Kayak CO-nya berapa, semua disinkronin tuh. Atau apanya berapa ya. Itu kan di situ titik normalnya. Nah, ketika ini dibersihin, logikanya semua ngaco. Karena apa? Data baru itu tidak sinkron dengan data lama gitu ya.
Karena celah toleransi atau apapun yang ada di dalam sini terjadi ya, karena proses keausan gitu ya, itu berubah, itu akan berubah ya. Jadi pakai logika aja, kan gue udah bilang di video awal pun itu, gue bilang ini pasti nemuin error, dan bener hasilnya nemuin error. Dan ketika kalian pernah lihat ya, kalau kalian saksiin video itu ya, ini disetting bagaimanapun ya, ya mau bagaimana, ini mah benda bodoh gitu loh, ini bodoh ya. Semuanya sebenarnya ini kalau nggak salah satu, semuanya nggak tersinkronasi, itu bodoh semuanya ya. Jadi ini tuh polos gitu loh ya, ini tuh alat polos ya, yang diperintahkan oleh ECU ini. Datanya ini disinkronkan ke sini ya, tetap mau lu reset, lu puter ribuan kali kemanapun arahnya ya, akan tetap ngikut data ini ECU gitu loh ya kan. Logis nggak? Kan data, mainnya data gitu loh. Ini nggak ada data, tapi datanya di sini, di otak ya. Nah sedangkan ini ketika dipasang, pasang, kaget ECU-nya, loh kok datanya nggak sinkron. Nah gitu, datanya nggak sinkron ya, dia tetap pakai data lama. Ketika semua kesinkronannya tetap tidak sesuai ya, tidak ngatnya, tidak, pokoknya nggak bekerja sama semuanya ini, nggak pas, ditaruh pak nggak pas ya, itu nggak mau belajar si ECU-nya. Data lama nggak mau dibuang atau ditimpa, nggak mau ya. Sedangkan ECU butuh beberapa waktu untuk belajar, nggak bisa cet starter hidup langsung jadi, nggak bisa. Nah lalu kok ada bang yang di reset langsung normal ya? Sebenarnya gini metodenya. Ini setelah gue pahami ya, ECU itu data inti yang dia keep ya, sesudah bertahun-tahun gak akan hilang kecuali dipaksa oleh scanner, karena scanner itu langsung masuk ke intinya ya. Makanya manual itu hanya suatu pengharapan supaya cepat belajar data baru ya. Tapi pada kenyataannya gue udah riset tuh berkali-kali ya, tidak menemukan perubahan ya. Karena apa ya, ini mungkin ya ada faktornya, ini kekikis, ini jadi makin renggang ya. Emang lu kira ini nggak bakal rusak ya? Semua rusak ya. Semua akan mengalami keausan, apalagi dengan kotoran digesek-gesek. No ini aja sampai kilap loh ya, ini sampai kilap. Apa lu bisa ngukur keausannya dengan ibarat kata gini, mikro, skala mikro, gimana lu ngukurnya? Nggak bisa, susah ya. Misalkan ini dimasukin ke sini, yang tadinya harusnya sepan tiba-tiba kok oblak ya, udah itu udah gejala keausan. Aus mikron, gimana mau ngukurnya? Sulit ya. Nah sebenarnya gampangnya mah gini aja nih ya, mana ya, udahlah nih kita ngomong goblok-goblokan aja ya, ya maaf kata nih ya. Pokoknya ini ISC. Nah nih ya, dia ini kipasnya ini masuk ke sini tuh ya. Sedangkan ini misalkan TPS ya, throttle position, ini udah nutup dong. Nah misalkan ini nggak ada celah dong, semisal gitu ya, ini udah data pabriknya di berapa volt ya, ini voltase hitungannya ya, berapa volt, misalkan 0,6 volt atau 0,8 volt tertutupnya gitu, rekomendasi ECU nya tertutupnya sekian gitu ya, sekian lah, 0, berapa volt gitu. Nah sedangkan ini nggak tersinkronasi daya tutupnya, di sini tetap ngeblong, ini udara masuk ya, langsung masuk ke sini tuh ya, gitu bro, pemahamannya gitu ya. Jadi ini ISC itu untuk apa? Semata-mata itu dia bukan cuma
mengatur langsam doang ya. Jadi ada kondisi tertentu, ketika mesin makin panas ya gue turunin, ketika mesin dingin ya gue naikin ya. Tapi balik lagi, ini datanya dipegang si Ecu gitu bro ya. Nah jadi ketika ini udah terkikis, walaupun ini bahasanya misalkan gitu ini nutup, tapi ada oblak, tetap udara itu bisa masuk lewat mana aja ya. Bocor segede jarum aja itu tetap disebut bocor, itu udara kayak gitu ya. Jadi waktu itu gimana gue ngakalinnya bang supaya normal? Nah ada beberapa metode yang gue lakuin. Yang pertama nih gue tutup, ini ekstrim ya, nggak boleh sebenarnya dilakuin nih. Ini gue tutup, kan gue bilang nih taruh pernya di belakang ya, di kata-kata itu. Ini gue tutup, ya pokoknya gue taruh di ujung. Di sini gue ganjel selang nih, nutup sama iya, gue ganjel per doang tuh, nutup lah di ujung sama selang yang kalau nggak salah itu selang bensin, diganjel jebret ya di ujung. Ini nutup dong, anggapannya udah nih mati. Nah gue akalin di sini, di throttle position sensor ya dong. Ini kan nah, gue pernah bilang kan, ada di komentar lah, koinnya mainin di sini. Gue buka sedikit, nah otomatis ini ada celah yang dimana membuat terjadinya udara masuk ya kayak ibarat inilah karbu ada vakum bensinnya kan ya, di intake-nya itu lu cabut aja, ngegerung tuh mesin ya. Karena apa? Ada udara palsu yang masuk. Nah kayak gitu gue ngakalinnya gitu. Itu sebenarnya ekstrim ya, nggak boleh. Yang kedua bisa dilakuin kalau masih bisa selamat ya, yaitu atur posisinya dulu, dimana si ISC ini ya ibarat kata lo lagi nyetel udara lah ya, lagi nyetel langsam nih di karbu. Ini setel nih ya, semisal segini cocoknya nih, lo atur aja dulu manual ya. Anggap aja nih ISC manual dulu nih ya, karena ini nggak dicolok ya, jadi manual dong kan, nggak diatur ECU, nggak, ECU-nya udah bingung dah tuh, wah ini mana nih, nggak ada data gitu ya kan. Udah diatur lah misalkan sekian. Nah ini bukannya pas mesin di starter yang dicabut ya kan, cabut dulu, mesin langsung nyalain, starter normal. Nah ECU nih bingung, bengong dia, wah gue nggak bisa eksekusi data yang ada terkini. Langsam, biarin aja dulu langsam. Nah ketika udah agak panas sedikit, normal langsamnya langsung colok, coba itu ya. Tapi dalam arti ini masih settingan bawaan pabrik ya, sedangkan ini nggak bisa kita atur akal-akalan otak gitu, mau segini bukannya segini, nggak bisa. Ini tetap harus tersinkronasi ya, TPS ini harus tersinkronasi oleh data voltase ya. Jadi kalian cari data di soketnya sini ya. Gue juga belum memahami ya, itu buat ground sama arus ke TPS itu ya. Aduh ini blur nih, arus ke TPS nya ya, pokoknya buat arus ke TPS nya itu yang mana, cari ya. Sinyal TPS ketika kalian puter nanti jadi 4,2 volt apa berapa volt gitu maksimalnya, itu diputer. Nah sedangkan standarnya itu coba kalian taruh di 6 volt atau 6, berapa volt lah. Kalian cari-cari apa ya, cari-carilah referensi di Google. Oke. Nah, jadi gue sempet waktu itu normal ya, gue tes begitu normal ya, muncul FI error atau apapun. Nah bodohnya di situ gue ngelakuin sesuatu hal yang langsung gue matiin kontak atau apa, panik
Padahal ketika gue colok lagi tuh udah normal tuh mesin, normal langsamnya. Tapi namanya gue tidak tahu ya, akhirnya gue panik langsung kontak Op. Nah akhirnya Ecu gagal belajar lagi karena kebodohan gue tadi yang nggak tahu apa-apa sebelumnya. Nah makanya nanti di next video setelah ini gue akan coba tes, gue akan pakai Ecu ini ya, pakai Ecu ISC ini disetting dengan cara sebenar-benarnya pabrikan gitu ya. Gue coba dulu gitu kayak gimana ya hasilnya. Gue cabut, gue setting dengan nada langsam yang normal 1500 atau 1600 RPM gitu ya kan, supaya stasioner normal. Dan TPS nya ini gue akan setting lagi, balikin ke bawaan pabriknya ya. Apa yang terjadi sih kalau diakalin-akalin gitu? Boros ketika RPM tingginya sekian, ditaruhnya semisal nih ditaruh di 1600, ketika mesin sudah panas itu bakal meninggi. Nah inilah fungsi ISC tadi. Ketika ini makin tinggi ya bacalah, ini kerjasama semua nih tentang kevakuman, suhu udara apa gimana, ditutuplah sama dia dikit-dikit. Kalau misalkan lu lagi nyalain lampu apa gimana semisal nih ya, kayak motor lain lah, lu nyalain beban yang lebih tinggi ya otomatis dia ninggiin lagi, ngebuka udara supaya mesin lebih gerung gitu bro logikanya ya, setelah gua pelajari lebih dalam. Nah kenapa kemarin gue bilang ini masih fun gak jelas ya, gue bukan mau tutorial, tapi gue berhasil taklukin gitu loh ya, gue berhasil taklukin kejadian tersebut gitu loh. Kan sampai ada yang komentar tuh, bener bang udah digimana-manin juga nggak bisa ya. Sebenarnya impossible kalau nggak bisa, tapi dengan cara ekstrim itu tadi, ditutup, dimainin di koin, udah hidup langsam normal, apa semua normal. Tapi jangan menyalahkan ada perubahan data dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah ini mulai belajar si Ecunya, begitu logikanya ya. Nanti data yang error parah itu dia simpen, bahwa ini terbaca tertutup, bahwa ini terbaca terbuka sekian, nggak sinkron, ngaco ya. Jadi sebenarnya nggak boleh itu, nggak boleh ngaco, pasti dibaca errornya, disimpan di sini. Hamsyong ya, nggak bagus ya cuy ya kayak gitu. Pasti ada kelemahan, kita nggak bisa memanipulasi ini kecuali kita langsung ya, masuk ke database-nya sini, data memorinya kita atur ya. Ayo lo mau gimana ya, sedangkan gue yang nyuruhnya langsung di data nih, nggak bisa ngapa-ngapain karena ini udah otaknya yang gue racunin gitu ya. Begitu pula dengan scanner ya, makanya gue selalu bilang pakai scanner beres ya, pakai scanner beres. Mau ibaratnya ini mungkin hancur bagaimana, lecet lah apa bagaimana, kemungkinan besar disesuaikan langsung dengan pembelajaran yang langsung diperintah oleh scanner. Apa yang terjadi hari itu sama scanner dibantai langsung terjadi hari itu gitu. Tapi kalau riset manual nggak menghapus data lama, kenangan lu sama mantan lu, nggak move on gitu ya, gampangnya nggak move on. Oke ya, jadi semoga bisa dipahami nih sampai sini ya. Jadi intinya ini itu sebenarnya bodoh, Ecu itu bodoh kalau nggak ada kerjasama data ya. Dia ini hanya memberi data pabrikan sekian, tapi kalau ada salah satunya ngaco ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lu. Baca datanya error terus, fail, gagal belajar ya udah, data lama yang butut nih dipakai terus, yang TB kotornya gitu ya. Nah makanya di sini gue sampai sediain nih buat apa, ISC manual nih ya. Kalau udah gagal bener-bener ya udah mau nggak mau ya manual. Oke.
karena gue nggak bisa masuk ke datanya tanpa scanner gitu. Gue makanya lagi mikir-mikir kemarin gue beli PC, ya syukur-syukur nanti gue mau terusin untuk beli software ya bisa jadiin scanner gitu kan ya. Banyak yang pakai laptop kalau bisa ya. Ya gue pilih PC aja, mumpung murah itu ya, cuma 500.000 gue kemarin beli ya, PC bekas kantor. Oke, jadi gitu ya cuy ya, balik lagi tuh ya ke pemahaman tadi ya. Cobalah kalian cerna apakah gue salah apa gimana, silahkan berkomentar ya, silahkan berkomentar. Makanya jangan ditelan mentah-mentah, baca dulu ya, jangan minim literasi lah, cobalah baca, simak gitu loh, apalagi misalkan itu hal penting ya. Kalau misalkan di depan udah ada bacaan, oh iya nih senang-senang doang, berarti nggak ada ilmunya nih, mungkin hanya pengalaman doang nih, ya udah itu dapetnya segitu. Tapi kalau misalkan tutorial ilmu, udah itu fix di situ ya, dijelasin semua detail sama orang-orang yang udah jago di sana, suhu-suhu di sana ya. Kontak misalnya ada yang, kalau Yamaha kan manual kontak off on, tetep bro, kalau udah nggak bisa ya. Lu belum aja nemu yang kayak gitu nih, kayak gini nih belum aja ya. Misalkan ada yang lagi kayak gitu apa langsung sukses, itu kebetulan sinkron semuanya yang di sini sinkron, sedangkan ini kondisinya beda-beda ya, beda-beda, ausnya beda ya, umurnya beda, rusaknya beda gitu bro. Oke, jadi jangan samain mentang-mentang satu gesek semua gesek sama, enggak. Semua itu balik lagi story ya. Motor gue komstirnya rusak, motor orang belum tentu komstirnya rusak gitu ya kan, bahasanya gitu. Punya orang knobnya susah dipencet, punya gue gampang mulu dipencetnya, nggak pernah kenapa-napa begitu. Beda-beda kan ya. Punya orang ganti aki starternya masih susah, punya gue ganti aki starternya jadi gampang gitu ya. Jangan mentang-mentang gesek semuanya gesek sama, ya gesek sama, namanya sama, motornya sama, penyakitnya belum tentu, beda-beda sesuai story ya. Oke lah, jadi kita harus cobalah memahami, menyadari, dan menekuni kalau memang kalian pengen tahu jawabannya gitu loh. Cari, belajar sampai ketemu titik apa ya, titik trouble-nya gitu. Kayak gue berani ngakalin gitu, udah bodo amat, gue mau kerja besoknya, ini motor harus bisa jalan gitu. Mau gimana lu, misalkan motor cuma satu-satunya, motor yang lain lagi trouble ya, semisal gitu, mau nggak mau dong dipaksa, udah jalan. Apa efeknya? Mati-matian di jalan. Mogok mah enggak, cuma lagi dilangsamin nih, didiamin, tiba-tiba tak lagi jalan tak mati. Karena apa? Bacaannya nggak sinkron. Coba baca TPS nutup, tiba-tiba dimatiin, gimana lu ya kan. Itu data bro, ini bukan karburator, data. Injeksi itu data ya. Tapi balik lagi, kalau misalkan gerungnya semua udah ditutup atau gimana tetap gerung ya, ini koinnya nih wajib diwaspadai. Kalau misalkan benar-benar nggak bisa nutup ya, masih ada celah begini nih, ini udah tutup nih masih begini, nah itu beda, udah hardware yang rusak, bukan software lagi. Oke ya, jadi cukup sekian aja nih ya bincang-bincangnya ya, moga-moga aja dimengerti. Gue juga masih minim ilmu ya, kalau soal injeksi karburator juga semua juga masih minim ilmu lah. Gue nggak pengen belajar terus ya. Jadi ini cuma penyampaian aja pengalaman, apa yang gue kulik, apa yang gue rasain gitu ya, apa yang gue pelajari. Oke, nanti nih next stepnya ketika gue udah libur hari Sabtu Minggu ya, ini gue akan kerjain ya. Kita akan langsung prakteknya, apalagi kendalanya ya ini ntar gue coba dengan real kejadian ya. Kita jajal, kita tes ya, apa yang akan terjadi
gue akan coba membuat ini normal kembali, apakah bisa atau enggak. Oke, jadi cukup sampai di sini aja. Gue Fikri Jet Kulit undur diri. Pokoknya terima kasih telah menonton video ini. Ya udahlah, pokoknya salam sehat ya, mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, gue Fikri Jet Kulit undur diri. Aduh, 2 kali tuh. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.